Nah, oke, ini teman-teman, ini yang paling penting. Ya, sekali lagi ini yang paling penting. Dan mudah-mudahan pada kesempatan hari ini teman-teman sudah bisa merasakan dari pergerakan harga yang 3 hari ini cenderung menurun. Nah, inilah sebenarnya pentingnya money management, teman-teman. Ya, disinilah pentingnya money management. Oke, boleh kalau kita pengen profit lebih besar dengan trading lebih besar boleh, tetapi kita lebih baik menjaga payung, ya menjaga payung, menjadi sedia payung sebelum hujan. Nah, inilah sebenarnya teman-teman. Kenapa? Karena kripto juga masih harganya fluktuatif dan kita tidak tahu kapan dia akan turun sekian hari. Seperti 3 hari terakhir ya teman-teman. Kalau teman-teman tidak melakukan money management 3-5%, saya pastikan floatingnya sudah gede. Ya, floatingnya bisa 10, 15, 17%. Bahkan lebih kalau teman-teman tidak melakukan money management. Ya, sekali lagi teman-teman, kemarin saya ada di Lampung, kemarin saya ada di Solo, terus ada di Bandung juga. Hari ini saya ada di Cikarang, dan teman-teman V2, V3, tim leader tolong ya, tolong teman-teman member barunya diedukasi. Yang paling penting adalah money management teman-teman. Sebelum mereka yang lain-lain teman-teman ya, ini dulu. Ini poin pentingnya dari kita trading teman-teman ya. Ketika kita pengen berdagang ya, ini poin pentingnya ada di sini ya, teman-teman tim leader, teman-teman V2, teman-teman V3 ya. Saya minta tolong teman-teman yang baru bergabung, yang masih V1 baru seminggu bergabung ya, tolong diperhatikan ya, tolong dipantau, dikontrol semua timnya, gunakan money management 3-5%. Teman-teman yang baru juga seperti itu ya, yang baru bergabung hari ini juga seperti itu. Oke. Nah, money management 5% itu seperti apa? Banyak pertanyaan, ya, banyak pertanyaan. Pak, saya bagusnya beli berapa koin? Nah, itu Pak, pokoknya setiap orang nanyanya gitu, ya. Pak, saya beli berapa koin? Saya beli berapa barang? Ya. Kalau orang nanya seperti itu, teman-teman, ya. Kalau nanya seperti itu, oke, teman-teman jawab dulu ya. Bapak mau trading modalnya berapa? Artinya teman-teman jangan dijawab dulu 1, 2, 3 koin, itu ntar dulu teman-teman. Ya, milih koinnya berapa biji itu ntar dulu. Ya, yang paling penting adalah modalnya berapa dikali 3 atau dikali 5%. Nah, itu teman-teman siklusnya. Ya, ketika kita sudah tahu 5% dari modal atau 3% dari modal, baru pilih berapa koin, berapa barang. Ya, seperti itu teman-teman ya, untuk melakukan money management. Contoh, kalau saya pengen trading di Royal Key ya, menggunakan robot Royal Key, saya pengen trading 1000 US modalnya. Berarti 1000 US dikali 5%. 1000 US dikali 3%. Seperti itu ya. Berarti kalau dikali 5%, maka hasilnya adalah 50 USDT. Artinya, teman-teman bisa ngambil 5 koin. Ya, berarti 10 USDT, 10 USDT, 10 USDT, 5 koin. Teman-teman juga bisa ngambil 2 koin. 50 USDT dibagi 2, 25, 25. Ya, teman-teman bisa ngambil 3 koin juga. 50 USDT dibagi 3 aja. Nah, artinya kalau kita sudah lakukan itu, kita sudah money management 3-5%. Itu poin pentingnya teman-teman ya. Nah, setelah kita money management, teman-teman, ya. Jadi langkahnya pertama kita mengerti bet setting, ya. Setelah kita mengerti bet setting, ya, langkah selanjutnya adalah money management dari modal 3-5% dari modal. Setelah kita sudah paham, sudah menentukan 3-5% dari modal, langkah selanjutnya adalah kita distribusikan. Oke, kita distribusikan 5% dari modal tadi ke 3 jenis barang, 3 jenis kripto ya. Tadi saya sudah sebutkan, ada koin induk, ada koin altcoin, ada koin baru ya. Nah, 5%-nya teman-teman distribusikan ke 3 barang ini teman-teman ya. Jadi kalau misalnya 50 USDT, kalau ngambil 5 koin ya, misalnya Bitcoin 1 misalnya ya, Doge 1 misalnya, Neo 1, berarti sudah 3 ya.
Terus koin baru misalnya Matic 1, terus misalnya Sol 1, nah kayak gitu. Berarti 5 koin, tapi tersebar di 3 jenis karakteristik kripto. Nah ini penting teman-teman. Ya ini penting. Jadi tidak semuanya koin baru semuanya, tidak semuanya koin induk semuanya, ya seperti itu. Oke, lanjut. Mas Riko yang tadi, oke, kita udah distribusi ya tadi. Nah, ada perbedaan juga teman-teman, ya. Teman-teman ada perbedaan juga antara settingan koin induk dan settingan koin baru, ya. Ini hanya contoh saja teman-teman ya. Next Mas Riko, ini hanya contoh saja. Oke. Koin induk, kenapa koin induk settingannya berbeda teman-teman? Karena koin induk dia memiliki kestabilan harga yang masih cukup bagus, ya. Maka kalau kita menggunakan setting dari developer, maka nggak profit teman-teman. Kita udah tes ya. Kalau kita koin induk, Bitcoin kita pakai setting perusahaan, ya itu kurang agresif ya. Dari ini settingan ini sebenarnya ini hanya contoh, tetapi saya sendiri menggunakan settingan ini teman-teman. Ya, saya menggunakan 7 layer, ya, dan open posisinya pun lebih besar ya teman-teman. Jadi kalau koin Indo itu saya open posisinya saya berani lebih besar seperti itu. Oke, saya menggunakan 7 layer, ya. Layer 1 turun 1%, ya. Layer 2 turun lagi 1%, turun lagi 1% sampai 4 layer, dan pembeliannya 1 kali sampai 4 layer. Setelah itu baru saya gunakan settingannya developer, ya. Settingannya developer adalah 3,5% beli 2 kali, 4,5% beli 4 kali, 5,5% beli 8 kali. Ya, ini di 7 layer seperti itu. Nah, ini untuk koin Indo saya gunakan ini teman-teman ya. Yang SRP, yang Bitcoin, yang itu BCH seperti itu ya. Litecoin ya kan seperti itu. Oke, selanjutnya ada settingan juga untuk yang tadi itu koin induk sama altcoin ya teman-teman, koin induk sama altcoin itu sama ya settingannya kayak ini. Cuma kemungkinan kalau yang altcoin yang 1%, 4 layer itu kadang saya kasih 1,5%, 1,5%, kayak gitu teman-teman ya, atau 2 kayak gitu ya. Ini untuk altcoin ya teman-teman. Jadi saya naikkan sedikit persenannya. Kalau untuk Bitcoin, SRP, saya masih berani pakai ini 1% beli, 1% beli. Untuk altcoin, saya biasanya 1,5% beli 1 kali kayak gitu. Atau 1,5% beli 1,1 kali kayak gitu. Atau 2% beli 2 kali kayak gitu teman-teman ya. Oke, itu untuk koin induk. Nah, selanjutnya untuk settingan koin-koin yang memiliki fluktuatif yang tinggi ya, koin-koin baru biasanya teman-teman ya. Ya, seperti ini. Nah, ini saya gunakan settingan developer ya. 3,5% baru beli 2 kali. Dan layernya saya ambil cuma 5 layer teman-teman. 5 layer saja ya. 1,3% profitnya saya nggak rubah. Profit callback-nya 0,2 saya tawar sedikit dari 0,3. Terus buy in callback-nya 0,2 dari 0,5 saya tawar sedikit. Di sub position take profit-nya 0,2. Dan saya hanya gunakan di 5 layer. Dan layer kelima, geser Mas Riko ke atas ya. Layer kelima. Nah, karena layer kelima ini berdiri sendiri, teman-teman, ya, maka ini adalah sub bin trading ya, grid trading. Maka dia tidak ada pengaruhnya layer 1 sampai layer 4. Artinya di layer 5 teman-teman mau beli 2 kali atau mau beli 3 kali, no problem teman-teman. Tidak harus 32 kali. Kenapa? Karena dia berdiri sendiri. Dia tidak dia tidak membantu layer 1, 2, 3, 4 karena dia berdiri sendiri ya. Artinya modalnya juga cukup. Kenapa? Di layer 5 kita cuma beli 3 kali, 5 kali gitu. Ataupun 1 kali pun boleh di layer 5. Ya, karena itu posisi trading baru, open posisi baru. Ya, seperti itu. Maka kemarin ketika Royal Key belum ada sistem grid trading seperti kami di awal, nah itu cukup ini teman-teman. Waduh, dananya nggak cukup. Kenapa? Layer kelima udah 32 kali, ya nggak cukup dananya. Tetapi
setelah dirubah ini teman-teman, ketika harga penurunan 3 hari kayak gini, wah kita malah seneng. Kenapa? Ya tembus layer kelima dan itu profit malahan seperti itu ya teman-teman.